Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurih Anggreni. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu transpirasi. Nah, seperti yang kita tahu, transpirasi adalah di mana tumbuhan itu kehilangan air. Nah, transpirasi ini adalah terlepasnya air dalam bentuk uap air melalui stomata dan juga kutikula ke udara bebas atau dinamakan juga dengan evaporasi. Nah, selain itu transpirasi ini juga dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Nah, tingkat transpirasi ini secara langsung berkaitan dengan partikel penguapan air dari permukaan tanah, terutama dari bukaan permukaan atau stomatis pada daun. Proses transpirasi akan menyebabkan potensial air lebih rendah dibandingkan batang ataupun akar. Nah, akibatnya itu daun itu seolah-olah menghisap air dari akarnya. Untuk penguapan air, tumbuhan butuh energi baru atau juga berupa energi menjadi panas. Dengan demikian, transpirasi ini menimbulkan pengaruh pendinginan pada daun itu sendiri. Nah, kebutuhan panas untuk menguapkan air ini berasal dari sinar matahari yang disalurkan melalui cahaya langsung, radiasi, dan juga konveksi. Nah, air ini merupakan bagian terbesar dari jaringan tumbuhan. Seperti yang kita tahu, semua proses pada tumbuhan itu tergantung pada air, baik juga dengan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan itu juga karena air. Nah, selanjutnya itu transpirasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada namanya transpirasi kutikula. Nah, transpirasi ini adalah evaporasi air yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis. Yang selanjutnya itu ada namanya transpirasi stomata. Nah, transpirasi ini di mana sel-sel mesofil daun tidak tersusun rapat, tetapi di antara sel-sel tersebut itu terdapat ruang-ruang udara yang dikelilingi oleh dinding-dinding sel mesofil yang jenuh dengan air. Nah, air ini menguap dari dinding-dinding basah ini ke ruang-ruang antasel dan uap air kemudian berdifusi melalui stomata dari ruang-ruang antasel ke atmosfer di luar. Sehingga dalam kondisi normal, evaporasi membuat ruang-ruang itu selalu menjadi jenuh air. Selanjutnya yang terakhir itu ada namanya transpirasi lentisel. Nah, yaitu pada daerah kulit kayu yang berisi sel-sel. Nah, uap air yang hilang dari transpirasi ini dari jaringan ini berkisar antara 0,1%. Baik, di sini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi transpirasi terbagi menjadi 2. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Di mana faktor internal itu terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu penutup stomata, di mana penutup stomata ini faktor utama yang mempengaruhinya itu adalah pembukaan dan penutupan stomata dalam kondisi lapangan ialah tingkat cahaya dan kelembapan. Yang kedua, jumlah dan ukuran stomata. Jumlah dan ukuran stomata itu dipengaruhi oleh genotip dan lingkungan yang mempunyai pengaruh yang lebih sedikit terhadap transpirasi total daripada pembukaan dan penutupan stomata. Yang ketiga, jumlah daun. Makin luas daerah permukaan daun, maka semakin besar transpirasi. Penggulungan atau pelipatan daun itu banyak pada tanaman yang mempunyai mekanisme dalam daun yang menguntungkan pengurangan transpirasi apabila persediaan air itu terbatas. Yang keempat, kedalaman dan proliferasi akar. Ketersediaan pengambilan kelembapan tanah oleh tanaman budidaya sangat tergantung pada kedalaman dan proliferasi akar. Perakaran yang lebih dalam meningkatkan ketersediaan air dari proliferasi akar dengan meningkatkan pengambilan air dari suatu volume tanah sebelum terjadi pelayuan permanen. Yang kedua, faktor eksternal terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu sinar matahari. Sinar matahari itu menyebabkan membukanya stomata dan gelap menyebabkan tertutupnya stomata. Jadi banyak sinar berarti juga mempergiat transpirasi, karena sinar itu juga mengandung panas, maka banyak sinar berarti juga menambah panas. Dengan demikian menaikkan temperatur.
Jadi kenaikan temperatur sampai pada suatu batas tertentu itu menyebabkan melebarnya stomata, dengan demikian memperbesar transpirasi. Yang kedua itu temperatur. Temperatur itu merupakan faktor lingkungan yang terpenting yang mempengaruhi transpirasi daun yang ada dalam keadaan turgor. Suhu daun di dalam naungan kurang lebih sama dengan suhu udara, tetapi daun yang kena sinar matahari itu mempunyai suhu 100-200 frekuensi lebih tinggi daripada suhu udara. Pengaruh temperatur terhadap transpirasi daun dapat pula ditinjau dari suatu sudut lain, yaitu di dalam hubungannya dengan tekanan uap air di dalam daun dan tekanan uap air di luar daun. Jadi kenaikan temperatur itu menambahkan tekanan uap di dalam daun. Jadi kenaikan temperatur itu sudah barang tentu juga menambah tekanan uap air di luar daun. Akan tetapi berhubung udara di luar daun itu tidak di dalam ruang yang terbatas, maka tekanan uap tidak akan setinggi tekanan uap yang terkurung di dalam daun. Akibat daripada perbedaan tekanan ini, maka uap air akan mudah berdisfusi dari dalam daun ke udara bebas. Yang ketiga itu kebasahan udara atau kelembapan udara, di mana pada hari cerah udara tidak banyak mengandung uap air. Di dalam keadaan yang demikian itu, tekanan uap di dalam daun jauh lebih tinggi daripada tekanan uap di luar daun. Atau dengan kata lain, ruang di dalam daun itu lebih kenyang akan uap air daripada udara di luar daun. Jadi molekul-molekul air berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah di luar daun. Yang keempat, angin. Pada umumnya, angin yang sedang menambahkan kegiatan transpirasi karena angin membawa pindah uap air yang bertimbun-timbun dekat stomata. Jadi dengan demikian, maka uap yang masih ada di dalam daun kemudian mendapat kesempatan untuk difusi keluar. Angin mempunyai pengaruh ganda yang cenderung saling bertentangan terhadap lajunya transpirasi. Yang kelima, keadaan air dalam tanah. Air di dalam tanah ialah satu-satunya sumber yang pokok dari mana akar-akar tanaman mendapatkan air yang dibutuhkan. Absorpsi air lewat bagian-bagian lain yang ada di atas tanah seperti batang dan daun juga akan tetapi pemasukan air lewat bagian-bagian itu tiada seberapa kalau dibandingkan dengan penyerapan air melalui akar. Jadi tersedianya air di dalam tanah adalah faktor lingkungan lain yang mempengaruhi lajunya transpirasi. Bila kondisi air tanah sedemikian sehingga penyediaan air ke sel-sel mesofil terhambat, penurunan laju transpirasi akan segera tampak. Lajunya transpirasi dapat dipengaruhi oleh kandungan air tanah dan laju absorpsi dari akar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktanovianti. Nah, di sini saya akan membahas mengenai mekanisme transpirasi. Nah, adapun transpirasi ini dimulai dengan penguapan air oleh sel-sel mesofil ke rongga antar sel yang ada di dalam daun. Nah, dalam hal ini berarti rongga antar sel jaringan bunga karang merupakan rongga yang besar sehingga dapat menampung uap air dalam jumlah banyak. Nah, penguapan air ke rongga antar sel akan selalu berlangsung selama rongga sel tersebut belum jenuh dengan uap air. Lalu sel-sel yang menguapkan airnya ke rongga antar sel tentu akan mengalami kekurangan air sehingga potensial airnya menurun. Selanjutnya, untuk kekurangan ini akan diisi oleh air yang berasal dari silem dan tulang daun. Yang selanjutnya, tulang daun akan menerima air dari batang dan batang menerima dari akar dan seterusnya. Nah, uap air yang terkumpul dalam rongga antar sel akan tetap berada dalam rongga antar sel tersebut selama stomata pada epidermis tidak membuka, dan apabila stomata membuka maka akan ada penghubung antar rongga sel dengan atmosfer kalau tekanan uap air di atmosfer lebih rendah dari rongga antar sel. Maka
Uap air dari rongga antar sel akan keluar ke atmosfer dan prosesnya disebut transpirasi. Jadi, syarat utama untuk berlangsungnya transpirasi adalah adanya penguapan air di dalam daun dan terbukanya stomata. Untuk gambar dari transpirasi tumbuhan itu teman-teman bisa lihat di makalah yang sudah dibuat penyaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Pasca Kristina akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat transpirasi bagi tumbuhan. Manfaat transpirasi yang berlangsung pada tumbuhan yang pertama, menyebabkan terjadinya daya isap daun sehingga terjadi transport air di batang. Yang kedua itu dia dapat membantu penyerapan air dan zat hara oleh akar. Yang ketiga, transpirasi dapat mengurangi air yang terserap secara berlebihan. Yang keempat, mampu mempertahankan temperatur yang sesuai untuk daun. Yang kelima, transpirasi juga mengatur fotosintesis dengan membuka dan menutupnya stomata. Selanjutnya itu ada adaptasi tanaman terhadap kekurangan air. Yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi anatomis, dan yang ketiga adaptasi biokimia. Di mana adaptasi morfologi ini bisa kita lihat pada contoh tumbuhan gurun atau setengah gurun yang mempunyai bentuk perakaran yang dalam, sehingga memungkinkan mengambil cadangan air di bawah tanah. Dan pada rumpun-rumpun yang terancam rapar di daerah-daerah kering yang membantu menahan air bila ada dari sumber-sumber dalam udara. Misalnya itu seperti embun. Sifat morfologis lain yang dianggap menyokong kemampuan hidup tanaman di iklim kering yaitu rambut daun, berputarnya daun, penyimpangan air dalam bulb, umbi, dan akar. Selanjutnya ada adaptasi anatomis. Adaptasi anatomis ini dapat kita lihat seperti tanaman rumput yang memiliki anatomi daun yang spesifik, dapat mengikat CO2. Stomata tanaman CAM itu menutup di siang hari untuk mengurangi kehilangan air akibat transpirasi. Selanjutnya itu ada adaptasi biokimia. Tujuan dari adaptasi biokimia ini untuk melindungi sel-sel dan jaringan dari kerusakan dan kematian selama keadaan kering yang berat. Misalnya pada biji-biji tanaman dari spesies ephemeral mendukung atau mengandung cukup air untuk perkecambahannya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.